Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat tentunya. Senang sekali hari ini kembali berjumpa dengan saya Ade Dorcas dalam sajian obrolan pagi edisi Jumat 7 Agustus 2020. Dan di sini saya akan menemani sampai tuntas di jam 8 WITA nanti. Nah, adapun topik yang kita angkat dalam acara obrolan pagi hari ini yakni sport tourism melalui bola voli. Ya, dan tentu hari ini saya tidak sendiri ya. Di sini sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Ketua Umum PBVSI Buleleng, Putu Mangku Mertayasa SHMH. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Adi. Om Swastiastu, Sematuan Buleleng, Salam Sami. Bagaimana kabarnya hari ini? Astongkar suara sehat. Iya. Dan di sini juga sudah hadir Bendahara Umum PBVSI Buleleng, Gede Sutriyadana SE. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam olahraga. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, astagfirullah. Ya, jadi kami mengucapkan selamat kepada pengurus baru PBVSI Kabupaten Buleleng untuk periode 2024. Ya, jadi pemirsa, pemerintah saat ini tengah menggalakkan pariwisata. Bukan hanya sebatas alam dan kesenian, tapi olahraga pun sesungguhnya berpotensi untuk mendatangkan wisatawan. Ya, jadi langsung saja kepada Bapak Ketua Umum. Ya, apa yang memotivasi Bapak untuk memimpin PBVSI Kabupaten Buleleng di tengah kesibukan Bapak menjadi anggota Dewan Provinsi Bali lagi? Ya, terima kasih Adi. Yang pertama tentunya ya kewajiban saya sebagai warga Buleleng ya, mempunyai sebuah kewajiban yang mendasar bagaimana memajukan Buleleng pada khususnya dan Bali pada umumnya. Yang kedua latar belakang juga kebetulan saya pemain voli dulunya ya. 91 92 saya main voli nih. Jadi ada talenta lah di bidang itu. Yang ketiga kita melihat bahwa sumber daya manusia dan bonus demografi yang yang dimiliki oleh Buleleng ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Kalau ini dikelola, dimanage dengan benar. Artinya adalah Buleleng mempunyai peluang dan kesempatan yang sangat besar. Bicara di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Mungkin bisa sampai ke tingkat internasional. Nah, tinggal di mananya yang salah, apanya yang perlu dikelola. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab saya bersama dengan teman-teman pengurus PBVSI 2020-2024 untuk melakukan sebuah kajian. Nah, terkait dengan pandemi yang sedang mewabah ini ya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, di Sang Yang Widiwasa memberikan anugerahnya sehingga pandemi ini cepat berlalu. Salah satu cara adalah bagaimana meningkatkan imun tubuh. Nah, tentunya lewat olahraga. Jadi filosofinya masih mensana in corpore sano itu kan. Dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini juga yang menjadi sebuah motivasi buat kami. Kemudian kami kompilasi bahwa Bali tidak bisa lepas dari pariwisata, apalagi Buleleng. Bentangan pantai 147 km ya, menjadi sebuah sumber daya alam yang bisa kita kelola, bisa kita entertain untuk kemudian kita kolaborasi dengan olahraga sehingga menjadi atraksi pariwisata. Oleh karena itu tagline kita ya sport tourism melalui bola voli. Sebenarnya bukan bola voli, masih banyak olahraga-olahraga yang bisa dijadikan sebagai ikon ya, yang kemudian disinergikan bahkan diintegrasikan dengan pariwisata itu sendiri, yang kemudian kita kemas dengan sebutan sport tourism. Hal ini juga kami lakukan kerjasama dengan para akademisi ya. Kebetulan salah satu pengurus kami, bimpres kami, Pak Dr. Sarip ya, dokter ya, beliau salah satu dosen di Uniksa yang memang punya kompetensi di bidang itu. Kami sudah mohon kepada akademisi untuk melakukan kajian secara komprehensif ya. Sehingga sport tourism itu bukan hanya sebagai sebuah wacana, tapi betul-betul sebuah atraksi olahraga yang bisa menjadi sebuah daya tarik khusus ya untuk pengembangan Buleleng pada khususnya. Dari sisi turnamen kita melihat pada waktu La Liga tahun 2016 ya, 2016 pada waktu La Liga dilakukan di Buleleng, dilaksanakan di Buleleng, itu multiplier efeknya khususnya UMKM itu sangat bergeliat. Ya, semua hotel penuh. Ya enggak? Kenapa? Penontonnya bukan cuma kita ngomong di lokal Buleleng, tapi Bali dan nasional. Ya enggak? Kemudian satu lagi sekarang yang sedang digandrungi oleh khususnya insan-insan bola voli dunia, yaitu voli pantai. Nah, kita sedang melakukan kerjasama kontak dengan DPP
yang ada di pusat, ya PBBSI pusat, itu ada sebuah turnamen ASEAN Pacific ASEAN Pacific Beach Volleyball. Jadi voli pantai yang berskala ASEAN Pasifik. Nah ini tentunya ketika kita bicara ASEAN, ini sudah levelnya internasional. Oleh karena itu tentunya sinergi dan dukungan baik dari Pak Bupati selaku kepala wilayah di Kabupaten Buleleng dan juga Pak Gubernur, karena Bali sangat identik dengan pariwisata, akan menjadi sebuah motivasi khusus buat kami. Kepada Pak Bupati kami sudah sampaikan dan beliau sangat apresiatif. Ya mudah-mudahan Pak Bupati juga mendengar hari ini ya. Hari ini juga kami sudah sampaikan lewat media bahwa Pak Bupati sudah melakukan dukungan motivasi. Tinggal nanti secara komprehensif, karena kalau kita bicara dengan Pak Gubernur, database-nya harus jelas. Bicara dengan Pak Gubernur yang notabene beliau adalah basicnya statistik, itu harus jelas. Ya, kira-kira apa yang bisa dihasilkan, kemudian multiplier efeknya buat Bali dan Buleleng pada khususnya, itu harus jelas. Sehingga betul-betul dana rakyat dan APBD Provinsi Bali yang dipakai nanti untuk itu betul-betul tepat guna. Mungkin itu dulu deh yang bisa disampaikan nih. Ya, lantas bagaimana pengelolaan waktu untuk berjalannya roda organisasi ini? Ya, untuk di tingkat awal kami melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi kenapa? Ya, selama ini di tatanan organisasi, klub-klub yang ada di Buleleng ini belum terdata dengan jelas. Mohon maaf, kelihatannya apa ya? Kalau dibilang nggak terurus ya, kayaknya seperti itu ya. Kenapa? Saya cek di PBBSI, database tentang itu ada. Maka langkah awal pertama kita adalah setelah kami dilantik, hari Minggu 2 hari lagi, kami akan membuat rapat kerja terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang spell waktunya sampai dengan Desember. Ini program jangka yang terpendek. Kemudian jangka menengah sampai jangka panjang tahun 2024. Ya. Dalam rapat kerja ini kita akan membahas tuntas masing-masing bidang. Apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dihasilkan. Ini menjadi sebuah catatan khusus karena apa? Inilah bahan evaluasi buat kami. Ya, evaluasi apakah kepemimpinan PBBSI 2020-2024 yang kebetulan dipercayakan nahkodanya kepada saya dengan teman-teman ini mampu menjalankan amanat daripada klub. Ya, setelah itu kami juga akan lakukan pelantikan yang dilantik oleh Pemprov, ya, terus Provinsi Bola Voli Provinsi Bali. Kemudian setelah itu kami juga akan lakukan sosialisasi ke masing-masing klub. Yang Astongkare kalau tidak ada hal melintang itu tempatnya di Hotel Banyualit, ya. Yang kebetulan juga salah satu bentuk motivasi dan juga dukungan Pak Bupati kepada kami, ya, pelantikan dan sosialisasi itu difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Itu dulu nih. Ya, tadi Bapak sempat menyinggung tentang transparansi karena memang pelaporan segala sesuatunya harus transparan ya. Ya kepada Bapak Bendahara ini. Kalau udah bahas transparansi ini kayaknya udah ke keuangan gitu bahasannya ya. Nah, bagaimana menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan bukan bola volinya ya, pengelolaan pada PBVSI Buleleng? Ya, terima kasih. Kebetulan periode 2013-2016 sampai 2020 saya juga ikut. Dan latar belakang saya mau ikut bergabung kan karena kedekatan emosional dengan Pak Mangku, juga yang kedua tahu karakter beliau yang menerapkan sistem transparansi, makanya saya ketika diajak untuk bergabung saya bersedia. PBPS ini kan sumber dananya ada beberapa sumber. Yang pertama kan dari APBD, yang kedua itu kan sesuai dengan ADRT itu bersumber dari KONI Buleleng dalam bentuk hibah, yang ketiga adalah sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, dan keempat adalah sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau ADRT, dan kelima adalah iuran anggota. Saya sih menerapkan sistem transparansi, terus berkomunikasi dengan beliau, juga beliau berkomitmen bahwa PBPSI ke depan ini adalah mengedepankan transparansi dengan semangat kebersamaan seperti tagline beliau. Dan untuk mengaplikasikan itu, saya selaku bendahara berterima kasih kepada Pak Mangku memberikan keleluasaan kepada dalam penyelenggaraan organisasi sesuai dengan topoksinya, di mana sekretaris bekerja sesuai topoksi sebagai sekretaris, bendahara sesuai dengan topoksi sebagai bendahara. Kemudian ketika bekerja menjalankan roda organisasi, kami merasa untuk menerapkan transparansi itu tidak susah lah. Dengan seizin ketua umum, saya juga sudah berkomitmen segala bentuk transparansi harus disampaikan dalam setiap raker,
Karena bagaimanapun juga keuangan di PBPS ini harus diketahui oleh semua anggota dan pengurus terutama. Sekian. Apakah laporan keuangan ini juga sifatnya untuk publik? Jadi untuk masyarakat juga tahu bagaimana keuangan dalam PBPS? Iya, terima kasih. Pada prinsipnya keuangan PBPS itu harus disampaikan kepada anggota dan pertanggungjawabannya kepada KONI itu setiap tahun. Kita dalam setiap tahun anggaran kita harus melaporkan kepada KONI dan dimaksimalkan dengan pelaporan untuk ke masing-masing anggota dan pengurus lah terutama karena begini, ketika setiap raker kita harus berbicara anggaran yang didapat, anggaran yang dikeluarkan dan kewajibannya memang seperti itu. Kita harus melaporkan setransparansi mungkin apa yang kita dapatkan, apa yang kita keluarkan. Jadi sebagai pengurus baru mungkin sudah menyusun penganggaran atau bagaimana penganggaran ini boleh dilakukan? Ya, untuk pengurus baru kita kan penganggaran tahun 2020 sudah ada anggaran dari KONI dan itu nilainya relatif. Kita juga komunikasi dengan Bapak Ketua Umum. Kita harus menggali sumber-sumber dana karena dana yang kita miliki itu masih belum bisa untuk memenuhi semua kebutuhan yang terutama untuk pembinaan. Karena di pembinaan kita besar, terus memerlukan sarana dan prasarana untuk pembinaan dan ke depan kita juga bekerja sama seizin Ketua Umum, terus juga Ketua Umum juga melakukan lobby-lobby yang sifatnya positif. Ya setungkara lah kita nanti ke depan anggaran untuk PBPSI mudah-mudahan sesuai dengan rencana Pak Ketua Umum, ya tidak lagi lah seperti yang terdahulu. Kita mampu manage keuangan dengan baik, kedua dan mempunyai anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan, tentu muaranya nanti kan prestasi. Ya, lantas kepada Bapak Ketua Umum, ya sebagai pengurus baru, mungkin juga PBVSI sudah menyusun program kerja untuk 4 tahun ke depan. Ya mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, yang pertama tadi saya sudah sempat singgung bahwa rapat kerja terbatas nanti ya, tanggal 9 jam 13 jam 1 dengan meminjam aula PDAM. Ya, di sana nanti akan terpaparkan dengan jelas ya, terbreakdown dengan jelas apa-apa saja di masing-masing bidang. Yang pertama tentunya lah job description mereka. Jadi saya tegas katakan tingkat evaluasi atau indikator keberhasilan kita adalah dari sisi apa yang dilakukan, apa yang sedang dilakukan, kemudian apa yang dihasilkan. Karena kalau kita bicara olahraga pasti prestasilah indikator yang paling utamanya. Di samping juga tatanan entertain daripada manajemen PBPSI itu sendiri. Kita sadari betul bahwa PBPSI salah satu pengkab yang ada di KONI ya, dengan dana yang sangat terbatas, kemudian harus mewadahi, kemudian menjadi fasilitator dari 148 desa yang ada di Kabupaten Buleleng dengan letak geografis yang begitu luas ya. Di 9 kecamatan semua ada klub di masing-masing desa. Itu kalau betul-betul didata dengan jelas mungkin ratusan klub yang ada di desa. Justru inilah aset kita. Karena pembinaan dari usia dini merupakan salah satu program kerja di bidang bimbingan dan prestasi dan juga Litbang. Ini menjadi sesuatu yang sangat urgent. Kenapa? Karena selama ini saya melihat bahwa di tingkat atlet, ya, khususnya di bola voli, hanya pada saat mau dekat-dekat top, mau dekat-dekat ada perlombaan atau event-event, baru kemudian digedor. Nggak bisa. Oleh karena itulah kami sudah audiensi dengan Pak Bupati, kami sudah mohon kebijakan beliau, bagaimana nanti guru-guru olahraga di tingkat SD dan SMP, karena itu domain daripada kabupaten, ya, mengaktifkan kembali ekstrakurikuler bola voli. Nah sekali lagi, bonus demografi kita, sumber daya manusia kita di Kabupaten Buleleng ini luar biasa. Kemudian saya juga akan ketemu dengan Pak Kades Pendidikan Provinsi untuk kembali, ya, bagaimana pendidikan, adalah kaderisasi atau apapun namanya ya, penjaringan atlet khususnya di bola voli itu betul-betul nanti di tingkat SMA dan Provinsi itu lebih komprehensif sehingga tatanannya jelas, bukan kesannya lagi amburadul. Kenapa? Karena target kita khususnya PBPSI Buleleng bukan cuma provinsi, tapi bagaimana ada atlet-atlet Buleleng bisa nembus sampai ke pekan olahraga nasional mewakili Bali. Itu deh. Ya, jadi pemerintah mencanangkan konsep sport tourism.
tourism ya. Nah, lantas bagaimana konsep ini akan diterjemahkan oleh PBVS Ibu Leleng? Itu tadi yang saya maksudkan, bahwa hari ini pun mungkin Pak Dr. Sarip sedang mengkaji itu dengan tim akademis yang ada di Undiksa ya. Yang paling utama adalah bagaimana nanti atraksi-atraksi budaya yang ada di Kabupaten Buleleng yang akan kita coba kompilasi ya dengan turnamen-turnamen bola voli. Karena kalau kita bicara bola voli, ini kalau lagu-lagu ini analog dengan lagu dangdut. Ya, jadi penggemarnya dari kalangan menengah ke bawah itu sangat antusias gitu loh. Jadi bola voli adalah olahraganya masyarakat, sehingga akan lebih mudah untuk kemudian kita entertain ya dengan kearifan-kearifan lokal di wilayah turnamen itu ada, kemudian penyajian bagaimana pemberdayaan bola lokal dan lain sebagainya, sehingga nantinya itu akan menjadi sebuah atraksi budaya yang kemudian kita kemas lewat atraksi olahraga dalam bentuk turnamen yang akan bisa menyedot ya bagaimana itu menjadi potensi pariwisata. Karena sekali lagi Bali rohnya itu pariwisata. Kemudian kalau kita bisa bicara pariwisata, Bali itu juga rohnya pariwisata budaya. Nah, mengkompilasi ini menjadi sebuah formula yang kita sebut dengan sport tourism ini memang diperlukan sebuah kajian yang betul-betul komprehensif yang melibatkan semua stakeholder. Makanya kami sangat bangga ketika kalangan akademisi jadi di Undiksa ya dengan senang hati beliau mau memberikan ataupun mendermakan kemampuan kajiannya untuk kepentingan sport tourism yang di Buleleng maupun di Bali. Gitu deh. Ya, jadi pemirsa masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada dua narasumber hebat kita, tapi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak.